Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas satu bahasan yang penting dalam ilmu kimia, dan ini ada di awal-awal dalam ilmu kimia. Bahasan kita pada hari ini adalah tentang unsur, lambang unsur, dan rumus kimia. Dan ini ada dua bahasan yang akan kita bahas, nanti akan disambung pada minggu depan. Nah, ini peta konsep kita ya. Untuk hari ini kita bisa lihat di sini bahwasanya bahasan kita untuk bab ini adalah tentang lambang unsur, unsur kimia dan persamaan reaksi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan fokus pada membahas kepada kedua hal ini saja ya. Yaitu pengenalan terhadap lambang unsur dan rumus kimia. Nah, unsur sebagaimana yang telah dipelajari pada bahasan kemarin ya, pada bab pertama tentang penggolongan materi, ada salah satu contoh dari zat tunggal itu adalah unsur. Nah, unsur ini adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil atau zat yang tidak dapat diubah menjadi zat kimia lainnya dengan menggunakan metode kimia biasa ya. Nah, unsur ini sekarang sudah ditemukan ada 118 unsur dan 90 merupakan unsur alami dan selebihnya adalah unsur buatan. Buatan ini artinya sintesis, disintesis di laboratorium. Nah, unsur-unsur ini ditabulasikan dalam satu tabel periodik unsur ya, yang kemudian tabel ini terdiri dari 7 baris dan ada 18 kolom. Nah, pada sejarah penulisan unsur, sesungguhnya unsur-unsur kimia ini telah lama dikenal oleh manusia ya. Telah lama dikenal oleh manusia. Ini pada zaman alkimia, ini sekitar abad pertengahan ya, sekitar abad 1000, di bawah 1500-an ya. Ini orang sudah mengenal unsur-unsur kimia ya, dengan menuliskan lambang yang sederhana. Misal emas dengan bulatan, dengan bulang sabit ini perak ya, air raksa lambangnya seperti ini, dan besi seperti ini ya. Nah, jadi unsur-unsur itu dilambangkan dengan gambar-gambar tertentu. Ini pada zaman alkimia ya. Kemudian pada zaman selanjutnya ini diajukan oleh John Dalton. John Dalton ini hidup sekitaran tahun 1800-an awal ya. 1800-an awal dia kemudian mengajukan lambang-lambang yang digunakan untuk menyatakan unsur ya. Menyatakan unsur. Nah, di sini dia menggunakan lingkaran dan di dalam lingkaran itu terdapat lambang khusus yang menyatakan karakter atau sifat unsur-unsur tersebut ya. Misalnya ini bisa kita lihat besi ya. Ada bulatan seperti ini, ada I. Ini adalah iron ya, besi. Seng ya, ada bulatan kemudian dituliskan huruf Z, zinc artinya ya. Tembaga ya, lingkaran kemudian ditulis dengan huruf C. C ini kuprum ya, tembaga. Oke. Tapi tetap juga mengadopsi pada zaman alkimia ya, kayak hidrogen ya. Ini dilambangkan dengan titik dalam satu lingkaran. Oke. Nah, ada satu ahli kimia yang bernama John Jacob Berzelius yang mengusulkan atau mengemukakan suatu usul ya, bagaimana untuk melambangkan suatu unsur kimia, yaitu dengan menuliskannya dengan huruf abjad Latin biasa ya. Jadi hidrogen dituliskan dengan huruf H, yang nitrogen dengan huruf N, kemudian huruf unsur-unsur yang terdiri atas dua huruf ya. Ada litium, L-nya besar, I-nya kecil. Ada natrium, N-nya besar, A-nya kecil. Di sini N sini juga ada ya. Ini nitrogen di sini ya. N-nya ditulis huruf kapital. Nah, yang diusulkan oleh Berzelius inilah yang kemudian diadopsi sampai sekarang ya, dalam menuliskan unsur-unsur kimia. Nah, ini adalah ketentuan dalam penulisan lambang-lambang unsur. Yang pertama itu adalah lambang unsur terdiri atas satu huruf
maka penulisannya menggunakan huruf kapital. Sudah tadi dijelaskan ya. Kemudian lambang unsur yang terdiri atas 2 huruf, maka huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, kemudian huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Misalnya apa? Misalnya magnesium ya. Jadi magnesium itu lambangnya M-nya besar, kemudian G ya. Mg merupakan lambang unsur dari magnesium. M ditulis huruf kapital, huruf besar, dan G-nya ditulis huruf kecil. Apabila beberapa unsur memiliki huruf depan yang sama, lambang unsurnya dibedakan oleh huruf keduanya atau huruf berikutnya. Oke. Contoh, ini adalah kalsium dan kuprum. Kuprum ini tembaga ya. Tembaga. Kalsium dan tembaga. Jadi membedakannya adalah huruf keduanya. Ini kita bisa lihat ya. Kalsium, kuprum, Ca, kemudian kuprum, tembaga, Cu. Ada lagi kobalt ya. COBALT. Kobalt itu dilambangkan dengan Cu. Jadi huruf keduanya menentukan lambang unsur yang dimaksud. Nah, jika unsur tersebut tersusun atas 3 huruf, nah ini biasanya unsur-unsur yang ditemukan di atas nomornya 100 ya, 3 angka ya. Nah, itu disepakati akhirannya ditambah ium, kemudian awalannya ditetapkan dengan angka sebagai berikut ya. Untuk 0 nil sampai 9 to n. Misalnya nomor atom unsur tersebut adalah 104 ya, 104. Maka namanya itulah un nil kuad, tinggal tambah ium di sini. Un nil kuadium. Nah, 104 nama unsurnya itu adalah un nil kuadium. Kita lanjut. Nah, ini yang diceritakan tadi ya. Ada 7 baris ya. Ini ada 7 baris. Kemudian dari atas ke bawah 7 baris. Kemudian dari kiri ke kanan itu ada 18 kolom. Oke, 18 kolom. Nah, nanti kita akan lihat dari nomor 1 sampai nomor 7 dari atas ke bawah ini namanya periode ya. Periode unsur, periode suatu unsur. Kemudian dari nomor 1 sampai 18 ini namanya golongan ya, golongan ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini untuk pengenalan tabel sistem periodik unsur. Ini bisa kita kenali nama-nama unsurnya. Nanti di pembelajaran kimia kalian juga harus mengenal beberapa unsur yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya, dan bisa membedakan mana yang dinamakan dengan unsur, mana yang tidak ya. Misalnya di sini kita bisa lihat, nih, ini tembaga ya. Tembaga. Oke, ini tembaga Cu, kemudian di bawahnya Ag, ini Ag ini perak ya. Kemudian ini Au ini emas, perak emas, tembaga perak emas. Kalau di dalam perlombaan itu apa namanya misalnya? Tembaga tidak ada ya. Orang biasa sebut perunggu ya. Jadi perak emas ini unsur, sedangkan perunggu itu campuran ya, bukan unsur ya. Ada campurannya. Nanti dicari sendiri perunggu itu campurannya apa. Ya. Selanjutnya kita ke tabel wujud sifat dari unsur-unsur tersebut ya. Jadi secara umum unsur-unsur dalam tabel periodik unsur itu dibedakan ke dalam 3 golongan ya, 3 kelompok, yaitu ada non logam, kemudian ada logam, dan ada semi logam atau metaloid. Jadi kita lihat di sini. Jadi logam itu merupakan penghuni mayoritas dari seluruh tabel sistem periodik ya. Di sini non logam cuma sedikit ya. Di hidrogen, sini hidrogen, helium, neon, argon ya. Xenon, radon ya. Kemudian di sini karbon, nitrogen. Nah, di sini adalah unsur-unsur
non logam. Di sini adalah unsur-unsur yang semi logam ya. Maksud semi logam ini adalah dia memiliki sifat-sifat logam, tapi juga dia memiliki sifat-sifat non logam, bukan memiliki sifat logam secara murni ya. Itu. Contohnya silikon wujudnya padat, tapi ada juga yang cair ya. Nah, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Kalau sedangkan logam-logam yang lain bisa menghantarkan listrik, makanya dia dikatakan sebagai unsur yang masuk dalam kelompok metaloid. Memiliki sifat logam, tapi juga beberapa karakteristik logam tidak dimiliki oleh unsur-unsur yang dalam kelompok semi logam atau metaloid. Nah, kalau dilihat dari sisi wujud, nah ini wujud ya. Kita lihat di sini mayoritas tentu berwujud padat ya, karena mayoritasnya logam tadi ya. Mayoritasnya logam. Kemudian ini wujudnya gas. Nah, non logam banyak didominasi dalam bentuk gas ya. Dalam bentuk gas. Nah, dalam bentuk cair itu sedikit ya. Ada logam cair? Ada logam yang wujudnya cair. Mana? Ini. Dan ini ya, ini gallium dan raksa. Ini Hg ini raksa ya. Air raksa. Air raksa dipakai di mana? Di dalam termometer kita. Dan unsur merah ini adalah unsur-unsur buatan ya. Unsur-unsur buatan. Maksudnya buatan unsur ini disintetis ya, dibuat di dalam laboratorium dengan reaksi kimia inti ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bukan reaksi kimia biasa, tapi dengan reaksi kimia inti. Oke. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya tentang rumus kimia unsur. Rumus kimia dapat dikatakan sebagai lambang zat, baik unsur ataupun senyawa yang mencerminkan komposisi zat tersebut. Oke. Rumus kimia unsur monoatomik. Monoatomik ini satu atom ya. Jadi kalsium dilambangkan dengan Ca, aluminium dilambangkan dengan Al, nikel dilambangkan dengan Ni. Ini untuk atom-atom monoatomik, satu atomnya. Ada juga unsur-unsur yang diatomik dan poliatomik. Diatomik itu dia di alam berikatan dua-dua ya, molekulnya dua atom. Kemudian poliatomik itu banyak, poli itu banyak bahasa Latinnya ya. Misalnya di sini hidrogen. Hidrogen ini dalam alam senantiasa ditemukan dalam bentuk H2. Ini unsur diatomik ya. Jumlah atomnya 2, H2. Ini unsur diatomik. Oksigen juga demikian yang kita hirup ya. Dalam bentuk O2. Nitrogen diatomik, klor ya diatomik semua ini sampai ke fosfor. Fosfor ini dia tetraatomik 4 ya. Ozon, oksigen, ini ozon O3. Ini lihat di sini. Sini O2, oksigen, gas oksigen. O3, lapisan ozon yang ada di atmosfer kita yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet ya. Nih, ozon. Kemudian belerang ditemukan dalam bentuk S8 ya, poliatomik. Oke. Nah, rumus kimia senyawa. Senyawa sudah kita bahas di bahasan sebelumnya pada penggolongan materi ya. Ada materi itu zat tunggal. Zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur tadi sudah dijelaskan, sekarang senyawa. Senyawa merupakan gabungan unsur berbeda yang berikatan melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tertentu. Oke, kita lihat sini ya. Jadi rumus kimia itu terbagi atas dua ya. Pertama adalah rumus molekul. Nanti yang kedua ada namanya rumus empiris ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama rumus molekul. Rumus molekul ini menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun suatu molekul. Nah, di sini kita ada lihat ya. Ini adalah suatu molekul air. Air itu apa rumus kimianya? H2O nih, H2O ya. Ya,
H2O. Jadi kita bisa lihat sini molekulnya. Jadi memang atom hidrogen itu ada dua yang berikatan dengan atom oksigen. Jadi ada dua atom hidrogen, ada satu atom oksigen. Jadi air yang biasa kita minum, ya, yang kita gunakan mandi, untuk berwudu, itu molekulnya seperti ini, ya, tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Demikian juga amoniak. Amoniak ini kita mengeluarkan juga amoniak, ya, dalam ekskresi kita, dalam urin kita, ya, ini kita mengeluarkan juga amoniak. Amoniak ini apa? NH3. Jadi kita bisa lihat NH3, nitrogennya ada berapa? Ada satu, hidrogennya ada 3. Demikian juga garam yang kita bisa makan, garam dapur, ya, sebagai bumbu penyedap dalam masakan ibu kita. Nah, nama molekulnya itu adalah natrium klorida, ya, natrium klorida. Ini terdiri atas dua atom natrium dan atom klor, ya. Kemudian mereka berikatan, ya. Di sini kita bisa lihat jumlah atom natriumnya adalah 1, klor ada 1. Alkohol yang biasa kita gunakan untuk mengkompres kalau luka, ya. Kalau luka, ini rumus kimianya itu adalah C2H5OH. C2H5OH. C-nya ada berapa? Atom C-nya ada 2 di sini. Hanya ada berapa hidrogennya? Sini 5 tambah di sini 1, ya. Jadi 5 tambah 1 6. Kemudian oksigennya ada berapa? Ada 1. Jadi dalam alkohol itu ada 2 atom karbon, 6 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Jadi memang real. Maksudnya rumus kimia ini menyatakan perbandingan yang real terhadap komposisi molekul tersebut. Ini adalah rumus molekul. Nah, selanjutnya itu adalah rumus empiris. Rumus empiris ini menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur yang menyusun suatu senyawa. Poin penting yang harus kita ketahui bahwasanya rumus molekul dan rumus empiris terhadap suatu senyawa bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Nah, ini kita bisa lihat contohnya, ya. Misalnya air di sini. Air di sini rumus molekulnya itulah H2O. H2O. Rumus empirisnya, rumus perbandingannya itu tetap H2O karena H2O tidak memiliki lagi yang lebih kecil perbandingannya daripada ini, ya. Tapi kita bisa lihat di glukosa. Di glukosa kita bisa lihat. Glukosa ini rumus molekulnya ada 6. C6H12O6. Maka rumus empiris yang merupakan perbandingan terkecil terhadap atom-atom yang menyusun glukosa, kita bisa lihat ada 6, ada 12, ada 6. Ketika dijadikan perbandingan, berapa perbandingan yang terkecil? Tentu ini dibagi 6 semua. Jadi C-nya 1, H-nya 2, dan O 1. Jadi CH2O ini merupakan perbandingan terkecil yang menyatakan komposisi terhadap suatu rumus molekul dari glukosa. Nah, CH2 ini merupakan rumus empiris, sedangkan rumus molekulnya itu adalah C6H12O6. Biar lebih mudah kita lihat gambarnya, ya, pada slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah molekul air. Molekul air di sini atom yang merah ini oksigen, ya. Mengapa merah? Karena dia mudah terbakar, ya. Mudah terbakar, mudah bereaksi. Oksigen ini berikatan dengan 2 atom hidrogen, ya. Maka rumus molekulnya H2O, sedangkan rumus empirisnya tetap H2O karena H2O inilah menyatakan juga perbandingan terkecilnya. Jadi rumus molekul dan rumus empiris untuk air sama. Oke. Selanjutnya kita pindah ke glukosa tadi. Ini adalah struktur molekul dari glukosa. Oke. Kita bisa lihat di sini struktur molekulnya adalah komposisi real dari
molekul tersebut ya. Kita bisa lihat yang warna hitam ini adalah atom karbon, atom C ya, karbon. Ada berapa atom karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang merah ini adalah atom oksigen. Ada berapa atom oksigen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C dan O sama-sama 6. C 6, O 6. Sekarang hidrogennya ada berapa? Kita hitung dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 atom hidrogen yang menyusun suatu molekul glukosa. Ya. Jadi kita bisa lihat sini rumus molekul dari glukosa C6, H12, O6. Ya, ini adalah rumus molekulnya. Sedangkan rumus empiris yang menyatakan jumlah perbandingan terkecil dari unsur-unsur yang menyusun suatu molekul. Nah, sini kita lihat perbandingannya ini 6, 12, 6. Berarti bisa dibagi 6 ya. Jadi rumus empirisnya itu adalah C H 12 dibagi 6 2 ya. O-nya berapa oksigennya? Ada 6, 6 dibagi 6 1 ya. C-nya juga 1. C H2O. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persamaan reaksi, bagaimana menyetarakan reaksi, bagaimana menyatakan suatu reaksi kimia dan menyetarakannya. Nah, itu menjadi pembelajaran yang sangat mengasihkan. Untuk sekarang Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.